Hujan deras serta meningkatnya aliran air Kali Buntung di Kricak, Kota Yogyakarta membuat sebuah tanggul ambrol. Tanggul yang berada dekat dengan pemukiman warga dan beberapa fasilitas umum tersebut membahayakan. Ambrolnya tanggul sepanjang 10 meter dengan tinggi 3 meter ini karena tidak mampu menahan derasnya arus sungai Kali Buntung. Akibat ambrolnya tanggul, sebagian bangunan balai pertemuan warga ikut tergerus. Selain itu, jembatan merah yang berada di sebelahnya juga ikut tergerus. Tembok ambrol itu memang sengaja dibiarkan karena untuk mengapa? Untuk tameng air. Karena nanti kalau tembok yang ambrol itu digempur atau dibersihkan, itu nanti berakibat kalau luap lagi akan menggerus sampai ke gedung sehingga ke pemukiman. Warga berharap pemerintah Kota Yogyakarta segera memperbaiki tanggul yang berdekatan dengan rumah warga agar warga tidak terdampak. Sementara untuk keamanan, jembatan merah yang terdampak diberikan garis pembatas agar tidak banyak dilalui oleh warga. Dari Kota Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Menerjang banjir, aparat Polres Pekalongan mengevakuasi seorang bayi usia 15 hari yang terjebak banjir di Desa Pait, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Tidak hanya bayi, petugas juga mengevakuasi warga lanjut usia dengan cara digendong. Mereka dievakuasi ke tempat yang lebih aman setelah rumahnya terkepung banjir. Berupaya tetap memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat yang terdampak banjir, baik itu melakukan evakuasi ataupun juga kami mendatangi lokasi-lokasi titik banjir yang mana masyarakat mungkin masih belum terevakuasi semua. Di sisi lain, kebutuhan warga di lokasi pengungsian masih terbatas. Para pengungsi membutuhkan selimut, makanan siap saji, obat-obatan, dan juga alas tidur. Pampers, pakaian, minyak, selimut, ya alat mandi, sabun-sabun itu, sopel pak, untuk kaki, nyamuk ya? kutu air. Oh, kutu air? Ya. Udah mulai gatal? Perih dah. Mulai gatal ya? Banjir di Kabupaten Pekalongan masih merendam sejumlah wilayah di Kecamatan Siwalan dan Kecamatan Sragi. 3.300 jiwa terdampak banjir. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Dikit bang. Mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel jalani sidang perdana hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta. Noel didakwa terlibat praktik pemerasan pemohon sertifikasi K3 sejak tahun 2021 dengan total uang mencapai 6,5 miliar rupiah. Jaksa penuntut umum menyebut terdakwa Immanuel Ebenezer bersama-sama dengan terdakwa lain telah memaksa para pemohon sertifikasi dan lisensi K3 memberikan sejumlah uang dengan besaran antara Rp300.000 hingga Rp500.000 per sertifikat. Dan apabila pemohon tidak memberikan uang, maka proses penerbitan atau perpanjangan sertifikat akan diperlambat, dipersulit, atau bahkan tidak diproses dengan alasan kelengkapan administrasi. Usai pembacaan surat dakwaan, Noel tidak membantah dakwaan yang dibacakan JPU dan mengakui kesalahannya. Pokoknya secara prinsip kita menghargai hukum yang sudah berlaku. Gitu. Apalagi ini perbuatan saya kan, saya akui saya bersalah. Nah ini kita harus berani bertanggung jawab terhadap perbuatan yang saya lakukan. Yang jelas saya mengakui kesalahan saya. Karena tuntutan saya luar biasa rendah banget.
rendah banget ya, 4 tahun sampai hukuman seumur hidup dan paling ini tengah-tengahnya 20 tahun. Jadi nggak ada ruang itu. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada 11 Desember 2025 kembali menetapkan 3 tersangka baru dalam kasus pemerasan sertifikat K3 yang menyandung Noel. Ketiganya adalah CFH, HR, dan SMS yang kini dikenakan larangan bepergian ke luar negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang diawali dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan. Meski demikian, sidang ini dihadiri langsung oleh Nadiem Makarim yang mengaku kondisi kesehatannya menurun sehingga sidang sempat tertunda beberapa waktu yang lalu. Nadiem bersyukur dengan keterangan saksi yang menyebut keputusannya malah menurunkan harga laptop berbasis Chrome. Saksi hari ini menyebut bahwa keputusan Chrome itu malah mengurangi harga laptop, bukannya meningkatkan, jadi malah menghemat. Sidang Nadiem Makarim juga diwarnai oleh perdebatan antara jaksa dan kuasa hukum Nadiem Makarim. Perdebatan itu terjadi karena tim kuasa hukum Nadiem Makarim merekam video dari posisi depan ruang sidang. Hal itu kemudian memicu keberatan jaksa penuntut umum. Jadi pertama, jaksa mengatakan bahwa mereka patuh, mereka tidak pernah patuh. Pemberian alat bukti BPKP ini sudah perintah awalnya. Izin yang mulia, ini sudah membias jauh dari pembicaraan pokok tentang kamera. lagi. Artinya Keberatan kami yang mulia. patuh itu sudah dari awal kita tertib. Bahkan yang kami berikan kesempatan baru berbicara ya. Gantian dong ngomongnya. Ya sudah, silakan. Dalam kasus ini, Nadiem Makarim bersama 3 terdakwa lainnya disebut merugikan negara senilai 2,1 triliun rupiah. Nadiem juga didakwa memperkaya diri sendiri senilai 809 miliar rupiah karena menyalahgunakan kewenangannya sebagai Mendikbudristek saat itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Hujan deras serta meningkatnya aliran air Kali Buntung di Kricak, Kota Yogyakarta membuat sebuah tanggul ambrol. Tanggul yang berada dekat dengan pemukiman warga dan beberapa fasilitas umum tersebut membahayakan. Ambrolnya tanggul sepanjang 10 meter dengan tinggi 3 meter ini karena tidak mampu menahan derasnya arus sungai Kali Buntung. Akibat ambrolnya tanggul, sebagian bangunan balai pertemuan warga ikut tergerus. Selain itu, jembatan merah yang berada di sebelahnya juga ikut tergerus. Tembok ambrol itu memang sengaja dibiarkan karena untuk mengapa? Untuk tameng air. Kalau tembok yang ambrol itu digempur atau dibersihkan, itu nanti berakibat kalau luap lagi akan menggerus sampai ke gedung sehingga ke pemukiman. Warga berharap pemerintah Kota Yogyakarta segera memperbaiki tanggul yang berdekatan dengan rumah warga agar warga tidak terdampak. Sementara untuk keamanan, jembatan merah yang terdampak diberikan garis pembatas agar tidak banyak dilalui oleh warga. Dari Kota Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan.